Kembali kepada hasil riset Bani Walisono. Hasil riset Bani Walisono terkonfirmasi memiliki kode-kode mutasi Ahlul Bait Nabi SAW. Tepuk tangan. Ada kode mutasi L136 punyanya Ibrahim, L147.1 punyanya dari Ibrahim ini ke bawah, dan ada kode-kode mutasi punyanya Hasan maupun Husain. Tinggal kalau O, walaupun O, karena O ini masih lebih dari keturunan J. A, B, C, D, E, F, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athallahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Nah, barusan kita dengar paparan dari Fakih. Ya, mungkin dipikir olehnya bahwa masyarakat Indonesia ini bodoh semua. Jadi dia ngomong semau-maunya karena dipikir orang Indonesia nggak mungkin mengerti apa itu DNA, apa itu haplogroup dan lain-lain, SNP, apalagi yang mengerti cuma dia aja. Tadi dia mengatakan keturunan Wali Songo yang sudah melakukan uji DNA itu kan akhirnya dia kan mengakui bahwa mereka ternyata haplogrupnya O, ya, seperti yang ada di family tree DNA ini. Nah, ini kalau kita telusuri misalnya ini. Nah. Tuh semuanya haplogrupnya O. Ya kan? Tuh kita lihat tuh. Ini O semua ini. Nah, bisa dilihat ya. Jadi haplogrup mereka ini O. Nah, ini kata si Fakih bahwa meskipun haplogrup mereka ini O, mereka tetap keturunan Rasulullah. Padahal awalnya kan si Fakih dan para penyembah DNA itu selalu mengkampanyekan bahwa haplogrup Imam Hasan, Imam Husain itu kan J berapa, J1 kalau nggak salah ya. Mereka mengklaim sudah melakukan tes DNA dan mereka terbukti sebagai keturunan dari Imam Hasan maupun Imam Husain. Tetapi ternyata setelah kita cek di family tree DNA, ternyata haplogrup mereka bukan J1 tetapi O. Nah, berkelit lagi dia mengatakan bahwa meskipun O tetap keturunan Rasulullah dengan analogi bahwa O itu setelah huruf J. Ya, seperti orang belajar membaca akhirnya menghafal huruf A, B, C, D, E, F, G. Tapi apakah seperti itu? Nah, haplogrup itu kan bermutasi. Nah, sekarang kapan mulai O itu bermutasi? Apakah setelah Rasulullah lahir atau bahkan sebelum Rasulullah lahir? Nah, ini kan perlu dicari informasinya. Nah, coba kita cek sekarang. Nih, 40.000 tahun yang lalu. Jadi O itu pertama ada 40.000 tahun yang lalu. Nah, Rasulullah kapan lahirnya? Ini 40.000 tahun yang lalu, masih ngaku keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah dari mana? Ya Allah, kalau bohong itu jangan kelewatan. Jangan kelewatan kalau berbohong itu. Ini 40.000 tahun yang lalu. Kok bisa keturunan Rasulullah? Emang Rasulullah itu lahir tahun berapa? Apakah sebelum 40.000 tahun yang lalu? Kok bisa ngaku keturunan Rasulullah dari haplogrup O? Haplogrup O itu terbentuk 40.000 tahun yang lalu. Itu pun mutasinya dari haplogrup NO. Sementara haplogrup NO itu sendiri terbentuk kapan? Nih. Jadi haplogrup O itu adalah keturunan dari haplogrup NO. Jadi haplogrup O itu adalah mutasi dari haplogrup NO dan terjadi mutasinya sekitar 40.000 tahun yang lalu. Nah, bisa dibayangkan kapan haplogrup NO itu termutasi? Tentunya puluhan ribu tahun sebelumnya.
Jadi kapan ketemunya haplogrup O dengan J? Berapa puluh ribu tahun yang lalu? Mungkin berapa ratus ribu tahun yang lalu. Nah, ketahuan kan? Oke. Sekarang kita bicara soal DNA ancestry, DNA untuk mengetahui siapa leluhur kita. Apakah secara DNA itu dimungkinkan kita mengetahui DNA leluhur kita yang hidupnya 1000 tahun yang lalu? Ini kita tidak bicara menolak ilmu DNA. Ilmu DNA adalah suatu ilmu pengetahuan penemuan manusia yang sangat baik sekali bagi ilmu kesehatan, karena dengan ditemukannya ilmu DNA kita bisa mengetahui banyak hal, misalnya mengenai potensial penyakit, mengenai cara penyembuhan penyakit, mengenai menemukan siapa orang tua kandung, siapa anak kandung, siapa ikatan keluarga sekitar keluarga dekat kita. Mungkin kalau ditemukan ada satu kasus misalnya bayi tertukar atau ditemukan mayat atau terjadi kasus kriminal, itu bisa diselidiki dengan menggunakan ilmu DNA. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ilmu DNA ini bisa juga dilakukan untuk menyelidiki leluhur kita yang hidupnya ratusan bahkan ribuan tahun yang lampau? Apakah bisa? Untuk itu kita perlu mengetahui dari siapa? Dari pakar DNA, bukan dari pakar pakan ternak, bukan dari pakar botanika, tetapi dari pakar DNA. Beliau adalah seorang pakar genealog dari Belgia. Bagaimana pendapat beliau tentang hal ini? Is er mogelijkheid nog voor ons om verwantschap met Karel de Grote 800 na Christus via DNA te leggen? Daarvoor moeten we kijken hoe DNA wordt overgedragen en welk aandeel dat elke voorouder kan. Jadi beliau sedang menjawab suatu pertanyaan, apakah dimungkinkan dari masyarakat Belgia itu untuk menyelidiki tentang ketersambungan DNA mereka dengan leluhur bangsa Belgia, yaitu Karel de Grote, yang hidupnya sekitar tahun 747 atau 814 Masehi. Kalau Imam Ahmad mungkin sekitar tahun 900 Masehi, ini tahun 800-an. Nah, alhasil ya di zaman yang kurang lebih mendekati lah. Apakah dengan ilmu DNA kita bisa mengetahui ketersambungan DNA kita dengan leluhur kita yang ada di tahun segitu. Nah, bagaimana penjelasan beliau? Kita dengarkan. Met Karel de Grote 800 na Christus via DNA te leggen. Daarvoor moeten we kijken hoe DNA wordt overgedragen en welk aandeel dat elke voorouder kan doorgeven. Onze ouders is dat vrij gemakkelijk, 50% via de moeder, 50% via de vader. Voor de grootouders is dat gemiddeld 25%. Tiap dari kita itu mewarisi DNA dari orang tua kita, 50% dari masing-masing orang tua kita. Tiap generasi berikutnya itu berkurang 50%. Kalau sekarang 50%, maka atasnya lagi jadi 25%, atasnya lagi jadi 12,5%, atasnya lagi dari lalu seterusnya. Setelah 7 generasi, kita tidak mewarisi DNA dari leluhur kita yang 7 generasi ke atas. Nah, ini yang bicara pakar DNA, bukan saya. Ya. Lalu, andai kata kita adalah keturunan ke-40, kalau sekarang mungkin ya sekitaran generasi ke-40. Seperti ini skemanya. Ini yang bawa anaknya, kemudian orang tua, kali 2 berarti 2, kali 2 lagi 4, kali 2 lagi 8 dan seterusnya sampai 40 generasi. Ada banyak sekali. Makin ke atas, makin banyak leluhur kita yang ada kaitan keluarga dengan kita, makin banyak. Nah, tetapi untuk DNA yang kita warisi itu makin mengecil dan mengecil dan mengecil, makin menghilang. Ini yang hijau ini DNA-nya. Dia makin lama makin menghilang. Sementara yang kuning ini adalah leluhurnya. Bisa dilihat di gambar ini senternya yang tengah, kemudian kanan kirinya ada orang tua, kemudian dari orang tua mewarisi 50%, kemudian makin berkurang. Makin jauh ini makin mengecil karena selalu terbagi 2. Nah, seperti ini kita lihat Y kromosomnya makin jauh makin mengecil dan mengecil. Seperti itu. Zo kort, zelf al na enkele honderden jaren, dat je verwantschap niet meer gaat kunnen detecteren. Dat gaat op in de grote massa en dan ga je niet meer kunnen verschil maken tussen verwanten en niet-verwanten, omdat die fragmenten kleiner worden. Dalam beberapa ratus tahun,
jejak DNA-nya tidak mewarisi apapun lagi dari DNA asalnya karena terlalu kecil sekali DNA-nya sehingga terlalu kecil untuk diteliti. Dat is al zeker het geval als je teruggaat naar het jaar 800 na Christus. Nah, apalagi di tahun 800 Masehi sudah nggak mungkin lagi untuk bisa di trace atau diselidiki jejak DNA-nya. Het is volledig onzinnig om het DNA van Karel de Grote te vergelijken met dat van ons om nog verwantschap aan te geven. Dia katakan omong kosong bahwa DNA dari Karel de Grote yang hidupnya tahun 800 Masehi, sekitaran tahun 800 Masehi, kita bisa mempunyai persamaan DNA dengan dia. En genealogen gebruiken om nog eeuwenoude verwantschappen nog te traceren via DNA. Maar voor Karel de Grote is dat eigenlijk niet echt haalbaar, want die... Jadi dari DNA tadi dia mengatakan bisa menyelidiki kakek moyang kita melalui DNA bisa, tetapi terbatas, paling maksimal 7 generasi. Nah, khusus untuk Karel de Groot yang hidupnya tahun 800 Masehi sudah nggak mungkin lagi ditrace. Sudah nggak mungkin lagi secara ilmu DNA loh ya. Entah kalau ada orang ahli pakan ternak, ahli ikan nila bicara soal DNA bisa menyelidiki sampai sekian ribu tahun leluhur. Nah, entah itu sumbernya dari mana. Tapi ini pakar asli, ini pakar DNA yang asli. Dus we kunnen besluiten dat wij allemaal theoretisch, althans als je West-Europese roots hebt en voorouders uit West-Europa, we hebben theoretisch zijn we allemaal verwant aan Karel de Grote. Maar omdat... Jadi kesimpulannya menurut dia bahwa mereka semua orang-orang Eropa Barat, terutama dari Belgia, secara teori mereka adalah keturunan dari Karel de Groot. Tetapi secara DNA tidak bisa dibuktikan. Dat echt te bewijzen, via papier is zeer uitzonderlijk. Via DNA is absoluut niet mogelijk, tenzij... Jadi kalau mau menyelidiki ya tentu saja jalan satu-satunya adalah melalui bukti-bukti sejarah, baik itu melalui arsip, melalui dokumen, melalui manuskrip, melalui situs-situs sejarah itu masih bisa. Tetapi kalau melalui DNA, dia mengatakan tidak mungkin. Nanti mungkin saya akan sajikan dari pakar DNA dari negara lain, mungkin saya pernah lihat juga konten saya sebelumnya dari pakar DNA Amerika juga mengatakan tidak mungkin setelah 7 generasi kita masih bisa menelusuri DNA, kesamaan DNA kita dengan generasi setelah 7 generasi ke atas. Jadi seperti itu. Oke, saya kira cukup jelas apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.